Pelacur sejatinya adalah sebuah pekerjaan yang identik dengan dunia hitam. Banyak masyarakat yang menganggap pelacur sebagai pekerjaan yang menjijikan. Hal ini tentunya terkait dengan norma-norma serta nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Namun tahukah Anda, dalam sejarah dunia, ada beberapa pelacur yang namanya tercatat dalam sejarah karena mengubah dunia. Siapa saja mereka? 5 pelacur yang mengubah sejarah dunia. Theodora, abad ke-5 Masehi, sebelum menjadi seorang permaisuri, Theodora telah mengalami perjalanan hidup yang panjang. Karena begitu miskin, saat kecil ia dan 2 kakaknya dikirim oleh ibunya ke kota untuk menjadi pelacur. Akan tetapi, untuk menjadi pelacur di Konstantinopel pada masa itu haruslah pandai menari, menyanyi, atau bermain alat musik. Sedangkan Theodora tak menguasai ketiga hal tersebut. Theodora pun menjadi pelacur paling kacau di seluruh Konstantinopel. Namun pada suatu hari nasibnya berubah. Ia bertemu dengan pria yang mengaku bernama John. John ternyata kaisar yang menyamar. Ia melamar Theodora dan Theodora pun menjadi permaisuri. Selama kepemimpinan John dan Theodora, Theodora menjelma menjadi permaisuri yang tegas menindak pelaku pemerkosaan dan membantu menetapkan hak kepemilikan properti untuk perempuan di Konstantinopel. Masa kecilnya yang kelam memberikannya banyak pelajaran hidup. Aspasia of Miletus was an influential woman in ancient Athens at a time when women had little freedom or power. Not much is known about her life, but it's clear that she wielded unusual influence. Born circa 470 BC, Aspasia was an immigrant to Athens. It's likely she Aspasia, pada tahun 470-400 sebelum Masehi, Aspasia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Untuk dapat bertahan hidup, ia terpaksa bekerja sebagai pelacur. Pada masa tersebut, pelacuran dilegalkan dan disenangi masyarakat Yunani. Aspasia tidak ingin menjadi pelacur yang biasa-biasa saja. Berkat kegigihannya, ia berhasil menjadi pelacur kelas atas dan nomor 1 di Athena. Dengan kecerdikannya, Aspasia mendekati Perikles, pria nomor 1 di Athena. Mereka kemudian menikah. Pernikahan mereka menjadi pusat perhatian di Athena. Sampai-sampai Sokrates memberi penghargaan kepada pasangan tersebut. Rahab, pada tahun 1400 sebelum Masehi, Rahab merupakan seorang wanita yang cerdas dan berjiwa independen. Pada masa itu, menjadi seorang istri layaknya menjadi budak bagi seorang suami. Rahab menolak pinangan seorang pria dan lebih memilih menjadi pelacur karena ingin bebas dan tak terikat. Pada suatu hari, Metu dari kota sebelah berusaha menyusup ke kota tempat Rahab tinggal. Rahab melindungi Metu tersebut sehingga prajurit di kota tempat Rahab tinggal tak bisa menemukan si Metu. Rahab melakukannya karena tak menyukai kepemimpinan sang raja. Metu musuh pun dengan mudah kembali ke kotanya. Informasi dari Metu yang disembunyikan Rahab membuat kota tempat Rahab tinggal mudah ditaklukkan oleh musuh. Peristiwa ini bahkan dicatat dalam kitab Perjanjian Lama tentang seorang pelacur yang mengubah dunia. Gwyn, pada tahun 1650-1687, Gwyn lahir dari pasangan pemilik rumah bordil. Sedari kecil, Gwyn yang pintar telah bekerja membantu orang tuanya di rumah bordil tersebut. Pada suatu hari, Raja Charles I berkunjung ke rumah bordil milik orang tua Gwyn. Terkesan dengan kelincahan dan kecerdasan Gwyn, Raja Charles I mengangkatnya menjadi selir. Segera saja ia menjadi selir kesayangan Raja. Banyak keputusan-keputusan penting Raja Charles I sesungguhnya berasal dari pemikiran Gwyn. George Bertrand sesungguhnya terlahir sebagai seorang pria dengan nama asli George Bertrand. Ia menekuni dunia prostitusi setelah menjadi waria saat remaja. Ia mengumpulkan uang dengan menari telanjang dan menjadi pelacur.
Namun suatu saat, ia diperkosa oleh 4 orang tidak dikenal di sekitar lingkungan tempatnya bekerja. Trauma dengan apa yang dialaminya, George pindah ke Selandia Baru untuk memulai hidup baru. Di sana ia melakukan operasi kelamin. Selanjutnya, ia memulai karir dengan mencoba menjadi aktris. Kemudian karirnya berlanjut menjadi seorang pembawa acara di stasiun radio. Pada awal tahun 1990-an, ia bergabung dengan dunia politik. Tahun 1995, ia menjadi wali kota transgender pertama di dunia. 5 tahun berikutnya, George menjadi salah satu anggota parlemen. Selama 8 tahun bekerja hingga pensiun, ia senantiasa memperjuangkan hak-hak untuk para lesbian, gay, biseksual, dan transgender.